Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين فصاد له فقتله وأن رجلا من المسلمين فصاد غفلته وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقاتله فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة رواه مسلم. Dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim utusan dari kaum muslimin kepada sekelompok orang dari kaum musyrikin dan bahwasanya mereka itu telah bertemu berhadap-hadapan. Maka ada seseorang di antara kaum musyrikin jika mendatangi seorang muslimin maka didatanginya lalu dibunuhnya. Dan bahwasanya ada seorang dari kaum muslimin mendekati orang itu dan membunuhnya. Kami berbincang bahwa seseorang dari kaum muslimin itu adalah Usamah bin Zaid. Ketika dia mengangkat pedang, orang musyrik itu berkata, La ilaha illallah. Lalu Usamah membunuhnya. Kemudian datanglah seorang pembawa berita gembira kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya kepadanya dan dia memberitahukan beliau. Hingga sang pembawa berita memberitahukan kepada beliau peristiwa yang dialami oleh orang tadi, yakni tentang yang telah dilakukannya. Maka Rasulullah SAW memanggilnya seraya menanyakan kepadanya, mengapa engkau membunuhnya? Usamah pun menjawab, wahai Rasulullah, dia menyerang kaum muslimin dan membunuh fulan dan fulan. Lalu dia menyebutkan nama beberapa orang yang terbunuh. Dan sesungguhnya aku terdorong untuk menyerangnya, tetapi ketika orang itu melihat pedangku, dia mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau membunuhnya? Ya, jawabnya. Kemudian beliau bersabda, apa yang akan engkau perbuat terhadap kalimat la ilaha illallah? Jika kalimat itu datang pada hari kiamat, maka dia menjawab, wahai Rasulullah, mohonkanlah ampun untukku. Beliau kembali bertanya, bagaimana kelak engkau mempertanggungjawabkan kalimat la ilaha illallah jika ia datang pada hari kiamat? Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Taib jemaah. Hadis riwayat Imam Muslim ini berkaitan dengan kejadian yang mirip dengan hadis sebelumnya. Ada yang berpendapat bahwa ini satu kejadian. Maka disebutkan dalam hadis ini wa kunna natahaddath annahu Usama bin Zaid. Kita dapat berita kalau itu Usama bin Zaid gitu. Tapi tidak memastikan hal itu. Dan bisa jadi ini kejadian lain di peperangan yang berbeda dan bukan Usama bin Zaid. Karena nggak mungkin Usama bin Zaid melakukan kesalahan dua kali. Cukup teguran Nabi SAW yang begitu kerasnya ketika peperangan dengan Huraqah dari Juhaina. Sedangkan di sini ceritanya bagaimana orang itu telah membunuh beberapa orang. Kemudian Usama tanpa disebutkan adanya orang Ansor. Maka bisa jadi itu bukan Usama. Kalau memang Usama berarti kejadiannya satu sebenarnya. Hanya mungkin di sini ada detail. Wallahu a'lam bishawab. Intinya Rasulullah SAW benar-benar mengecam apa yang telah dilakukan oleh tentara ini, oleh prajurit ini, yang sengaja membunuh setelah orang itu mengatakan la ilaha illallah. Padahal dia ini sudah membunuh beberapa sahabat. Tapi ketika dia membunuh beberapa sahabat Nabi itu, dia kondisinya kafir. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, kondisinya dia muslim.
Dan keislaman dia menghapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu, yang telah dia lakukan. Walaupun baru saja dia kerjakan. Maka ketika prajurit itu ditanya oleh Nabi SAW, beliau mengatakan, lima qatalta, kenapa engkau bunuh dia? Ya cerita, dia itu sudah bunuh beberapa sahabat. Fulan dibunuh sama dia. Ketika kau mau bunuh, dia mengatakan la ilaha illallah. Nabi mengatakan kepada dia, aqataltahu, benar kau bunuh dia? Setelah kau dengar dia mengatakan la ilaha illallah. Nah, terus terang iya. Lalu Nabi SAW mengatakan, gimana nanti hari kiamat? Bukan sekarang urusannya. Oke, sekarang urusannya dia melakukan sebuah kesalahan ya. Yang mau tidak mau harus membayar diat, membayar denda, penebusan untuk nyawa yang dibunuh dengan cara tadi mungkin bisa disebut hampir seperti sengaja membunuhnya. Tapi dia tidak dikisos. Maka Nabi hanya mengatakan nanti hari kiamat gimana ketika kalimat itu datang menuntut. Padahal kita tahu seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, darahnya, nyawanya, hartanya itu terlindungi. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah istaghfirli, mohonkan ampun buat aku. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan apa-apa. Kecuali beliau mengatakan, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Jemaah rahimakumullah. Ya, begitulah seorang panglima perang Nabi SAW. Seorang imam, seorang pemimpin ya. Ketika mendapati kesalahan yang dilakukan oleh anak buahnya, oleh salah satu pasukannya, berkaitan dengan urusan keimanan, maka beliau benar-benar tegas. Ahibati fillah, muamalah kita tuh kepada orang-orang itu memang ikut zahir. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah mengatakannya, innakum takhtasimuna ilayya. Yani beliau menyatakan kepada para sahabatnya, kalian ini datang kepadaku untuk bertikai, untuk saling menuntut. Gimana fulan, ini punya aku. Mereka semua mengeluarkan atau memberikan hujjah, argumentasi dalam pertikaian mereka. Lalu beliau mengatakan, wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhan bihujjatihi min ba'd. Bisa jadi sebagian kalian ini ngomongnya lebih pintar. Pengacara tuh pintar ngomong tuh. Dia bisa membolak-balikan fakta. Maka beliau menjelaskan, mungkin sebagian kalian itu lebih pintar ngomongnya, lebih pintar mengungkapkan argumentasinya daripada yang lainnya. Akhirnya, aku mengikuti ucapan dia. Karena beliau memberikan keputusan sesuai dengan apa yang beliau dengar. Namun beliau menyatakan sebuah pernyataan kepada para sahabatnya. Faman iqtata'tu lahu min haqqi akhi syai'an. Ingat, barang siapa yang aku ambilkan dari hak saudaranya. Artinya sebenarnya ini bukan hak dia. Tapi karena orang itu pintar ngomong, dia mengolah ucapannya sehingga seakan-akan memang milik dia. Lalu Nabi SAW, contohnya ini handphone. Dia ngomong pintar, akhirnya handphone ini dikasihkan kepada dia. Padahal bukan milik dia. Barang siapa yang aku berikan sebuah bagian yang bukan milik dia, padahal milik saudaranya, fa innama aqtati'u lahu jamratan minan nar. Sesungguhnya yang aku berikan kepada dia adalah bara api neraka. Falyastaqil awil istakthir. Maka dia mau ambil sedikit silahkan, mau ambil banyak silahkan. Rasulullah SAW di hukum dunia ini menghukumi dengan zahir. Dan hukum Nabi itu alaihissalam tidak merubah sesuatu yang haram jadi halal. Enggak. Tetap kalau itu bukan hakmu, walaupun hakim memutuskan. Ingat, hakim pengadilan memutuskan tanah ini milikmu. Padahal bukan milikmu dan engkau tahu itu. Tapi karena engkau punya pengacara yang handal, engkau bayar mahal, akhirnya barang itu jadi milikmu, sehingga keluar sertifikat milikmu. Dan gak ada yang bisa menggugat dirimu. Tapi kalau ternyata itu bukan milikmu dan engkau tahu, maka yang kau ambil adalah bara api neraka. Sedangkan hakim yang tidak tahu, tapi dia sudah memutuskan berusaha untuk memberikan keadilan, dia nggak dosa. Dan orang ini nggak boleh ngomong, oh ini hakim yang memutuskan, hakimnya masuk neraka. Ya kalau hakimnya kong kali kong dengan orang tersebut, masuk neraka, diancam neraka. Tapi kalau hakimnya enggak, memang hakim itu kan memutuskan. Dia lihat, didatangkan itu pengacaranya, nanti jaksa didengar ya, setelah mendengar dari semua pihak, kemudian diputuskan. Tapi ternyata keputusannya salah. Dan engkau telah mendapatkan sesuatu yang bukan milikmu, maka yang kau ambil adalah api neraka.
Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.